Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nisa Nur Wahid, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil observasi kami di Agusni Cafe Eatery. Saya, Nabila Reza Fitri, selaku moderator yang akan memandu presentasi hasil observasi pada hari ini. Tentunya, saya tidak sendirian, ada rekan saya, yaitu Siti Salsa Mubarakah, Salwa Fitri Apriliani, Siti Alminasari, Visa Khairot Agustin, Ananda Budi Pratama, Nadiatul Husni Dewi Ferdiana, Livia Anissa Rahman. Saya akan memaparkan latar belakang dari Agusni Cafe tersebut. Banyaknya cafe shop ataupun cafe yang dibuka di kota Tasikmalaya menjadi acuan untuk didirikannya Agusni Cafe and Eatery. Cafe tersebut selain menjual minuman dan makanan, mereka juga mengusung tema klasik dan workable yang menyuguhkan suasana yang nyaman atau sesuai untuk mengerjakan tugas. Pendirian Cafe and Eatery juga didasarkan pada kecintaan pemilik, yaitu gelar Agusni terhadap kopi. Dan berdirilah Agusni Cafe and Eatery pada tahun 2015 di Jalan Siliwangi. Pada tahun 2019 melakukan perpindahan tempat ke Jalan Argasari 1 nomor 18 Kecamatan Cihideng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dengan kode pos 46123. Gambaran umum usaha yaitu nama usaha Agusni Cafe and Eatery, nama pemiliknya gelar Agusni, alamat usahanya Jalan Argasari 1 nomor 18 Kecamatan Cihideng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, kode pos 46123. Bentuk usahanya usaha perseorangan atau badan usaha. Alasan pemilihan selain yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut merupakan alasan pemilihan bisnis lainnya. Proses pendirian yang mudah, pengelolaan dapat diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian di bidangnya, kegiatan usaha, manajemen yang lebih mudah terkendali, mulai berdiri penjualan produk makanan dan minuman pada tahun 2015. Manfaat bisnis dijalankan yaitu ada manfaat bagi pemilik, kemandirian finansial, kreativitas, kepuasan pribadi, networking, pengembangan diri, dan manfaat bagi masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, peningkatan pilihan kuliner, kontribusi pada ekonomi lokal, pengembangan budaya kopi. Tujuan melakukan bisnis yaitu peluang bisnis yang menyajikan kecintaan terhadap kopi, manfaat bisnis dijalankan pemilik kafe, manajer kafe, karyawan, supplier. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai analisis pasar Agusni Coffee and Eatery. Nah, langkah yang pertama yaitu dengan pengumpulan permintaan. Nah, pengumpulan permintaan ini melalui pengumpulan data yang ternyata jumlah pelanggannya itu 40-50 orang per hari gitu. Nah, kemudian ada omset kotor per bulannya itu mencapai 130 sampai dengan 150 juta. Nah, ada pun faktor yang melalui permintaan yaitu peningkatan pada musim liburan atau weekend. Yang kedua, adanya pengaruh diskon atau promosi khusus yang disediakan oleh pihak kafe. Yang ketiga yaitu cara penyajian yang menarik, menu baru atau perubahan tren. Dan yang terakhir yaitu kondisi ekonomi yang memengaruhi permintaan gitu. Nah, teman-teman, berikutnya adalah ada analisis segmenting, targeting, dan juga positioning. Nah, segmentasi psikografis ini yaitu mengenai gaya hidup seseorang yang seperti yang aktif, suka berkumpul, dan bersosialisasi. Jadi kafe ini mewadahi orang-orang yang akan berkumpul gitu, teman-teman. Nah, kemudian target dari Agusni Coffee ini kisaran pada usia 18 sampai 35 tahun. Juga targetnya pada Gen Z yang mencari tempat-tempat yang instagramable, tempat yang nyaman gitu untuk berkumpul atau mengerjakan tugas, teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah positioning. Kafe merupakan kafe yang santai, berkualitas, dan juga terjangkau. Nah, tempatnya pun tidak jauh dari pemukiman dan berada di pinggir jalan sehingga mudah untuk ditemukan. Nah, ini ada menu ya, teman-teman. Jadi menu dari Agusni Coffee and Eatery ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu makanan dan minuman. Makanannya itu terdiri dari makanan berat seperti nasi dan juga lauk-lauknya, dan juga ada snack atau dessert gitu. Nah, kemudian untuk minumannya sendiri ada kopi dan non-kopi dengan berbagai varian gitu, teman-teman. Yang berikutnya ada analisis kompetitor. Kompetitor yang ada di sekitaran lingkungan Agusni Coffee and Eatery ini ada Daisy Coffee, Benri Argasari, dan juga Ruang Tunggu Kopi. Nah, namun di balik kompetitor-kompetitor itu, Agusni Coffee and Eatery ini memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu memiliki tema yang klasik, yang kedua tempat yang nyaman, memiliki beberapa pilihan tempat dan juga menyediakan fasilitas yang nyaman, dan yang ketiga yaitu tidak bising. Nah, selain itu, Agusni Coffee juga memiliki ruang khusus seperti ruang meeting yang disediakan untuk customer. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Siti Almina.
Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan terkait materi sikap perilaku dan kepuasan konsumen di Cafe Agusni Coffee dan Eatery. Nah, langsung saja yang pertama ada sikap terhadap produk yang terdiri dari kualitas menu dan juga variasi menu, yaitu secara umum konsumen Cafe Agusni memiliki sikap positif terhadap menu yang ditawarkan. Produk kopi dan makanan yang disajikan berkualitas dengan bahan yang segar dan rasa yang sesuai dengan ekspektasi. Yang selanjutnya ada sikap terhadap pelayanan yang terdiri dari pelayanan yang ramah dan efisiensi layanan, yang dapat dilihat dari banyaknya konsumen yang menyatakan kepuasan mereka terhadap pelayanan di Cafe Agusni. Sikap ramah, sopan, dan cepat dari para staf menciptakan pengalaman positif yang meningkatkan keinginan mereka untuk kembali. Kemudian yang selanjutnya ada perilaku konsumen, yaitu mencakup tindakan mereka pada saat di kafe yang terdiri dari cara pemesan, frekuensi kunjungan, hingga interaksi dengan brand kafe tersebut. Yang pertama yaitu frekuensi kunjungan, yang terdiri dari pelanggan tetap dan kunjungan akhir. Pelanggan tetap yaitu mereka yang datang secara rutin, misalnya setiap pagi untuk sarapan ataupun menikmati kopi. Perilaku ini sering muncul pada segmen pelanggan tetap seperti pekerja kantoran, mahasiswa, yang dimana mereka menganggap kafe sebagai tempat rutin untuk bekerja atau bersantai. Kemudian yang selanjutnya ada pola konsumsi, yaitu terdiri dari dua, yaitu pesanan kopi dan pesanan makanan ringan dan berat, di mana perilaku yang sering diamati adalah mayoritas mereka yang memesan kopi, baik jenis kopi espresso maupun cappuccino dan latte. Di samping hal tersebut, banyak juga pelanggan yang memesan makanan ringan seperti croissant atau pastry untuk menemani minuman mereka. Kemudian yang selanjutnya ada penggunaan media sosial, yang dimana banyak pelanggan Cafe Agusni yang suka membagikan pengalaman mereka di media sosial seperti Instagram. Nah, dari perilaku ini memperkuat pentingnya visualisasi desain interior dan penyajian produk yang menarik, yang dimana pelanggan cenderung memotret kopi dan makanan serta suasana kafe untuk diunggah di media sosialnya masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kepuasan terhadap harga, yang mencakup rasio harga dan kualitas, yang dimana secara umum konsumen merasa harga yang ditawarkan oleh Agusni Cafe sebanding dengan kualitas yang mereka terima. Meski harga mungkin lebih murah apabila dibandingkan dengan kopi biasa, namun konsumen merasa harga tersebut layak karena suasana dan pengalaman yang mereka dapatkan. Untuk selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran digunakan oleh Agusni Coffee adalah strategi langsung secara di store dan melalui media sosial yaitu Instagram ataupun WhatsApp. Agusni Coffee memiliki akun Instagram pribadi sebagai media promosinya. Selain itu, Agusni Coffee juga kerap berpartisipasi dalam event mahasiswa, yang dimana hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan kafe tersebut. Mungkin sekian pemaparan dari saya terkait dengan sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen terhadap Agusni Cafe. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis teknis dari Agusni Coffee and Eatery. Yang pertama terkait penentuan lokasi. Nah, pada tahun 2015, Agusni Coffee and Eatery itu terletak di Jalan Siliwangi. Namun, pada tahun 2019 memutuskan untuk berpindah lokasi menjadi di Jalan Argasari 1, nomor 18, Kecamatan Cihideng, Kabupaten Tasikmalaya. Yang tentunya perpindahan ini tuh dengan berbagai alasan. Yang pertama, pemilihan lokasi baru ini tuh didasarkan pada konsep kafe yang klasik dan juga diperuntukkan bagi karyawan, mahasiswa ataupun pelajar yang ingin mengerjakan tugasnya. Nah, lokasi baru ini dianggap lebih cocok untuk target pasarnya. Yang kedua, terkait biaya sewa. Untuk lokasi yang baru ini, biaya sewanya memang lebih rendah dari biaya sewa di lokasi sebelumnya. Yang ketiga, terkait kompetisi, di mana lokasi baru ini tuh belum terlalu banyak pesaing. Nah, setelah perpindahan lokasi, Agusni Coffee and Eatery memilih dan juga menerapkan beberapa strategi untuk menarik pelanggannya. Yang pertama, menggunakan promosi intens di media sosialnya. Yang tentunya Agusni Coffee itu memiliki akun media sosial, yaitu akun Instagram, yang dimana di akun Instagram ini Agusni Coffee and Eatery memberikan promo kepada mahasiswa ataupun pelajar gitu. Jadi memberikan diskon kepada mahasiswa ataupun pelajar dan juga memberikan paket spesial ngopi pagi gitu bagi siapapun yang mau ngopi di pagi hari. Yang kedua, Agusni Coffee and Eatery itu bekerja sama dengan organisasi mahasiswa dengan menjadi sponsor salah satu acaranya. Jadi organisasi mahasiswa ini tuh nanti bakal mengenalkan Agusni Coffee kepada para pesertanya, yang dimana kan biasanya rata-rata pesertanya adalah mahasiswa, di mana mahasiswa ini tuh menjadi target pasar dari Agusni Coffee and Eatery. Nah, yang kedua terkait dengan pemilihan teknologi dan juga peralatan yang digunakan. Dalam menjalankan operasionalnya, Agusni Coffee and Eatery itu menggunakan beberapa teknologi agar lebih efektif dan juga efisien. Penggunaan teknologi banyak digunakan dalam proses pembuatan kopi, sedangkan untuk menu makanan lainnya itu standar menggunakan alat-alat yang biasanya untuk memasak gitu.
Nah, untuk peralatan utama untuk membuat kopi, itu yang pertama ada mesin penggiling kopi, ada mesin espresso, timbangan digital, dan juga yang lainnya. Lalu ada peralatan pendukung seperti dripper, filter kopi, French press, dan juga yang lainnya. Lalu ada peralatan tambahan, ini bisa digunakan untuk memasak yang biasa juga gitu, menu biasa. Kayak misalkan buat makanan itu bisa, kayak ada blender, ada kulkas, ada freezer, mixer, dan lain sebagainya. Lalu terkait perkiraan kapasitas produksi. Nah, Agusni Coffee and Eatery ini tuh kurang lebih dalam sehari menjual 100 cangkir kopi dan juga 50 porsi makanan setiap harinya. Nah, jika dihitung secara kasaran, maka Agusni Coffee and Eatery ini tuh berhasil menjual 3.000 cangkir kopi ataupun minuman yang lainnya dan juga 1.500 porsi makanan tiap bulannya. Nah, untuk perkiraan kapasitas produksi Agusni Coffee and Eatery, sebenarnya ini tuh hitungan secara kasarannya aja gitu. Nah, secara jam operasionalnya itu kan dari jam 8 sampai jam 23.00. Nah, bisa dihitung sekitar 15 jam gitu jam operasionalnya. Nah, untuk kapasitas mesin espressonya itu 30 shot per jam. Jadi kapasitas kopi per harinya adalah 450 cangkir. Dan juga untuk makanan, itu waktu menyiapkan makanannya kurang lebih 5 menit. Nah, perkiraan kapasitas penyediaan makanan per jamnya adalah 12 porsi dan juga kapasitas makanan per harinya adalah 180 porsi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya dari analisis teknis adalah layout dari Agusni Coffee and Eatery. Agusni Coffee and Eatery memiliki konsep kafe klasik dengan fasilitas lengkap. Masuk ke lokasi, pelanggan dapat memarkirkan kendaraan di tempat yang teduh. Hal pertama yang pelanggan lihat ketika masuk ke Agusni adalah kopi bar yang tampak klasik dan tempat duduk yang nyaman. Bisa lesehan atau duduk di kursi sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan pelanggan. Bukan hanya itu, Agusni Coffee and Eatery memiliki tempat duduk semi outdoor, private room, dan musola di lantai 2. Lalu yang selanjutnya ada rencana kualitas yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama standar bahan baku. Bahan baku yang akan dipakai harus memiliki kesegaran dan kualitas yang baik. Jenis atau merek dari bahan baku pun selalu sama agar rasa yang dihasilkan bisa konsisten. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu standar proses produksi. Dalam produksi, resep, cara, dan waktu antara satu menu dengan menu lain tentunya memiliki perbedaan. Namun, ketika dalam satu menu yang sama, resep, cara, dan juga waktu produksi harus memiliki kesamaan pula. Dan yang terakhir yaitu standar rasa dan tampilan. Standar ini diperlukan agar memuaskan pelanggan yang membeli produk di Agusni Coffee and Eatery. Seperti tingkat kematangan, manis, asam, pahit, kepekatan, dan kelembutan produk sangat diperhatikan, termasuk cara menata makanan agar menarik perhatian pelanggan. Dan yang terakhir dari analisis teknis yaitu ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan yang digunakan oleh Agusni Coffee and Eatery adalah metode FIFO atau first in first out, di mana bahan baku yang pertama kali masuk ke kafe adalah bahan baku yang pertama yang digunakan dalam produksi. Metode ini dipilih karena dianggap lebih tepat untuk menentukan harga pokok produksi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pisa. Terima kasih. Selanjutnya mengenai analisis manajemen. Poin utama dari analisis manajemen yaitu penentuan dan waktu pelaksanaan. Penentuan waktu merupakan salah satu tahapan krusial dalam studi kelayakan bisnis. Hal ini mencakup penjadwalan kegiatan yang diperlukan. Melibatkan beberapa langkah yaitu yang pertama, identifikasi kegiatan, menentukan semua kegiatan yang diperlukan. Setiap kegiatan harus jelas dan terukur. Yang kedua, estimasi durasi, menghitung berapa lama setiap kegiatan akan berlangsung. Estimasi ini harus realistis dan mempertimbangkan berbagai faktor seperti sumber daya yang tersedia dan potensi risiko. Yang ketiga, penjadwalan, menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Penjadwalan ini membantu dalam visualisasi urutan kegiatan dan waktu yang dibutuhkan. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tahapan di mana semua rencana yang telah disusun diimplementasikan. Tahapan ini meliputi yang pertama pengorganisasian tim, yaitu menentukan struktur organisasi tim, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Yang kedua, pengadaan sumber daya, memastikan semua sumber daya baik material maupun non-material tersedia sebelum pelaksanaan dimulai, termasuk peralatan, bahan baku, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, implementasi rencana kerja, melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Yang keempat, monitoring dan evaluasi, memantau secara berkala kemajuan usaha dan membandingkan dengan rencana awal. Yang ketiga, ada tantangan dalam pelaksanaan. Seringkali muncul
yang dihadapi antara lain yang pertama ada perubahan lingkungan, yaitu faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau kondisi pasar dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek. Yang kedua, resiko teknis, yaitu masalah teknis yang tidak terduga dapat menghambat kemajuan usaha. Yang ketiga, ada manajemen sumber daya, yaitu kesulitan dalam pengelolaan sumber daya dapat menyebabkan keterlambatan atau pembengkakan biaya. Selanjutnya, ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka dasar yang digunakan dalam manajemen untuk mengatur dan mengkoordinasi aktivitas dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi mencakup pembagian tanggung jawab, hierarki, aliran informasi, dan hubungan antara bagian atau unit dalam organisasi. Nah, berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada di Agusnik Cafe dan Eatery. Yang pertama ada owner atau pemilik. Tugas utamanya yaitu membuat keputusan strategis untuk bisnis, menentukan visi dan misi perusahaan, mengelola keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada manajer. Tugas utamanya yaitu menerapkan visi dan misi pemilik, mengelola operasional sehari-hari, memimpin dan mengawasi tim, mengatur jadwal kerja karyawan, dan mengontrol kualitas produk dan layanan. Yang ketiga ada kasir. Tugas utamanya yaitu melakukan transaksi pembayaran, mengoperasikan mesin kasir, memberikan struktur pembayaran kepada pelanggan, menjaga keamanan uang tunai, dan memberikan informasi mengenai produk atau layanan. Yang keempat ada produksi. Produksi terdiri dari yang pertama ada bartender, yang tugasnya yaitu membuat minuman sesuai pesanan pelanggan, menyiapkan peralatan dan bahan baku, memberikan rekomendasi minuman, dan menjaga kebersihan area bar. Yang kedua, ada koki. Tugas utamanya yaitu memasak makanan sesuai menu, menyiapkan bahan makanan, menjaga kebersihan dapur, dan mengontrol kualitas rasa makanan. Dan yang terakhir ada waiters, yang tugas utamanya yaitu menerima tamu dan menunjukkan tempat duduk, menerima pesanan makanan dan minuman, mengantar makanan dan minuman ke meja pelanggan, dan membersihkan meja setelah pelanggan selesai makan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ananda. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia. Jumlah karyawan Agusnik Coffee and Eatery sebanyak 17 orang, terdiri dari 1 orang manajer, 3 orang bagian bartender, 10 orang bagian kitchen, dan 3 orang bagian kasir dengan sistem kerja shift. Pembagian shift terbagi menjadi 3 bagian, yaitu shift pagi dari jam 7 sampai jam 2, shift siang dari jam 2 sampai jam 9 malam, dan shift malam yaitu dari jam 9 sampai jam 11 malam. Agusnik Coffee and Eatery membuka lowongan pekerjaan untuk full time dan part time. Dalam rangka usaha memotivasi karyawannya, Agusnik Coffee and Eatery memberikan pelatihan training bagi karyawan baru dan memberikan waktu libur 1 minggu 1 kali untuk karyawan full time dan 3 kali untuk karyawan part time. Selanjutnya yaitu rekrutmen, orientasi, dan pemberhentian. Dalam mengoperasikan Agusnik Coffee, sumber daya manusia adalah salah satu paling kritikal. Proses rekrutmennya dan orientasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa kafe ini dapat beroperasi dengan baik dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Yang pertama yaitu rekrutmen. Rekrutmen yaitu yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Sebelum memulai proses rekrutmen, perlu dilakukan analisis kebutuhan SDM di Agusnik Coffee. Ini meliputi menentukan jumlah dan jenis posisi yang dibutuhkan seperti kasir, bartender, koki, pelayan, dan staf manajemen. Masa rekrutmen karyawan di Agusnik Coffee ini tidak menentu dan selalu menyesuaikan kebutuhan. Contohnya yaitu ketika ada karyawan yang mundurkan diri atau pada saat menjelang Ramadan. Yang kedua ada sumber rekrutmen. Agusnik Coffee biasanya melakukan rekrutmen karyawan dengan melalui media sosial mereka yaitu Instagram. Masa perekrutan pun relatif singkat yaitu sekitar 2 hari. Yang ketiga ada proses rekrutmen. Proses rekrutmen di Agusnik Coffee meliputi seleksi administrasi yang dimana pihak Agusnik menerima lamaran dari calon karyawan melalui email, kemudian melakukan penyaringan awal berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada wawancara. Tahap wawancara adalah pelamar yang lolos di tahap administrasi kemudian melakukan wawancara dengan owner cafe untuk mengetahui lebih lanjut tentang latar belakang, pengalaman, dan keterampilan calon karyawan. Calon karyawan yang memenuhi kriteria akan dihubungi lebih lanjut oleh owner melalui WhatsApp. Yang keempat ada kriteria.
Kriteria seleksi di Agusni harus jelas dan spesifik, termasuk yaitu kualifikasi pendidikan. Memastikan calon karyawan memiliki pendidikan yang relevan dengan posisi yang dilamar. Untuk bagian kitchen, pihak Agusni menetapkan latar pendidikan jurusan tata boga. Untuk bagian bar dan waiter diperbolehkan dari tingkat pendidikan dan jurusan manapun. Yang kedua yaitu ada pengalaman kerja, mengevaluasi pengalaman kerja calon karyawan dan relevansinya dengan posisi yang dibutuhkan. Bagian yang diutamakan dalam pengalaman kerja di Agusni Coffee yaitu bagian bartender dengan pengalaman minimal 1 tahun. Yang ketiga ada keterampilan, menilai keterampilan yang diperlukan untuk posisi tersebut seperti keterampilan keuangan, komunikasi, kerja tim, dan teknis. Dan yang terakhir ada usia. Karyawan di Agusni Coffee menetapkan usia maksimal karyawan adalah 25 tahun. Yang selanjutnya ada orientasi. Yang pertama ada tujuan orientasi. Orientasi bertujuan untuk memperkenalkan karyawan baru dengan budaya perusahaan, prosedur kerja, dan tanggung jawab spesifik mereka. Ini membantu karyawan baru untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif dalam lingkungan kerja. Untuk Agusni Coffee, masa orientasi ini lebih memfokuskan waktu training karyawan karena waktu yang relatif singkat yaitu 1 bulan. Yang selanjutnya yaitu proses orientasi. Proses orientasi di Agusni Coffee meliputi yang pertama yaitu pengenalan budaya perusahaan, yang dimana memperkenalkan karyawan baru dengan visi, misi, dan nilai perusahaan. Yang kedua yaitu pengenalan tim, yang dimana mengenalkan karyawan baru dengan tim kerja dan memperkenalkan peran masing-masing anggota tim. Yang ketiga ada pelatihan on the job, yang dimana memberikan pelatihan langsung di tempat kerja untuk memastikan karyawan baru memahami prosedur kerja dan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir ada materi orientasi, menyediakan materi orientasi yang mencakup informasi tentang kebijakan perusahaan, prosedur keselamatan, dan fasilitas yang tersedia. Dan selanjutnya ada pemberhentian. Sistem pemberhentian karyawan di Agusni Coffee tidak memiliki ketentuan khusus, hanya perlu mengajukan surat pengunduran diri dan diharapkan pengajuan tersebut tidak mendadak. Dan selanjutnya ada sistem informasi dan pengawasan. Dalam melakukan operasional, manajer perlu didukung oleh sistem informasi. Sistem informasi yang digunakan oleh Agusni Coffee and Eatery adalah sistem point of sale, sistem manajemen inventaris, sistem manajemen karyawan, dan pengelolaan media sosial. Sistem point of sale digunakan untuk mengelola transaksi penjualan dan menghasilkan laporan penjualan per hari menggunakan mesin kasir. Sistem manajemen inventaris dan karyawan yang dikelola langsung oleh manajer. Dan pengelola sosial media yaitu Instagram sebagai tempat promosi kepada target pasar. Adapun dalam hal pengawasan, bagian operasional kafe yang diawasi langsung oleh manajer, sedangkan untuk sistem keuangan dikelola langsung oleh owner coffee. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Agusni Coffee and Eatery didirikan dengan dasar melihat peluang ekonomi yang berkembang di Kota Tasikmalaya, khususnya di bidang kuliner. Tingginya permintaan masyarakat terhadap kafe serta meningkatnya gaya hidup menjadi alasan kuat untuk membuka usaha ini. Agusni Coffee and Eatery adalah bisnis perseorangan yang berdiri sejak 2015 yang menyasar pada usia 18-35 tahun dengan target pelanggan pelajar, mahasiswa, dan karyawan dengan gaya hidup modern. Meskipun memiliki beberapa kompetitor di sekitar lokasi, Agusni Coffee and Eatery unggul dalam menyuguhkan suasana klasik dan asri. Namun masih ada beberapa tantangan seperti belum adanya pencatatan keuangan yang sesuai standar serta variasi menu yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, pengelolaan media sosial yang perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembuatan konten promosi sebagai sarana pemasaran atau branding guna untuk mempromosikan kafe yang lebih luas. Selanjutnya ada dalam pencatatan laporan keuangan dapat menggunakan salah satu aplikasi pencatatan laporan keuangan seperti Siapik. Siapik merupakan aplikasi pencatatan keuangan yang dirancang khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia yang dilengkapi fitur-fitur yang lengkap dan mudah digunakan. Dengan penggunaan aplikasi ini, dapat pencatatan keuangan menjadi lebih akurat dan terorganisir. Selanjutnya, penambahan media dalam penampungan, saran dan kritik dari konsumen berupa kotak saran,
Hal tersebut dilakukan sebagai sarana interaksi atau evaluasi kafe yang nantinya dapat digunakan sebagai data untuk riset pasar. Yang terakhir ada penambahan variasi pada menu, yaitu berupa menu yang dikhususkan untuk anak-anak seperti familyable sesuai dengan target pasar yang dituju. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.